Hello traders, selamat datang kembali di Market Outlook. Dalam video kali ini kita akan membahas bagaimana perkembangan terbaru dari gold, mulai dari sentimen fundamental dan geopolitik. Lalu kita akan melihat dari segi technical analisisnya juga ya. Dari segi fundamental dan geopolitiknya, fokus pasar saat ini masih tertuju pada peningkatannya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Situasi kembali memanas setelah perjanjian gencatan senjata sementara mulai kehilangan efektivitas disertai meningkatnya serangan dari kedua belah pihak ya. Nah, dalam kondisi ini memunculkan kekhawatiran bahwa pasokan minyak global bisa kembali terganggu, teman-teman. Terutama karena Selat Hormuz merupakan salah satu jalur distribusi minyak paling penting di dunia. Kalau harga minyak kembali naik, maka tekanan inflasi juga berpotensi meningkat. Nah, hal ini membuat pasar kembali berspekulasi bahwa The Fed akan tetap mempertahankan kebijakan moneternya yang cenderung hawkish ya. Di sini akibatnya membuat dolar AS mendapat support yang cukup kuat, dan meskipun konflik geopolitik biasanya menjadi sentimen positif buat gold ya, tapi kali ini penguatan dolar AS menjadi lebih dominan sehingga harga gold kembali dalam tekanan karena gold dan US dollar ini pergerakannya cenderung berkorelasi negatif, teman-teman. Itu untuk dari segi fundamental dan geopolitik. Kalau kita melihat secara teknikal, kita bahas terlebih dahulu untuk DXY ya. Secara teknikal pada time frame daily DXY, kalau kita melihat struktur bullish DXY ini masih cukup jelas. Harga masih membentuk higher high, higher low yang baru, serta harga bergerak di atas SMA 50 dan SMA 200. Dalam jangka pendek, saya melihat bahwa DXY ini masih berpotensi melakukan technical pullback terlebih dahulu menuju area support terdekatnya ya. Nah, di sini menariknya adalah area ini juga merupakan resisten yang berubah menjadi support. Kemudian di sini juga diperkuat dengan adanya SMA 50 sebagai dynamic support, dan di sini juga merupakan area psikologis ya, 100 dolar ya. Dan ya, I think potensi pullback terlebih dahulu lalu potensi melanjutkan kenaikannya, dan peluang DXY untuk kembali melanjutkan kenaikannya ini masih ya cukup besar dengan target kenaikannya di sekitar ini terdekatnya di 101.982 yang merupakan high dari 12 Mei tahun 2025 lalu ya. Dan ya seperti itu, dengan kenaikan DXY ini membuat gold berpotensi tertekan lebih dalam lagi. Oke, sekarang kita masuk ke goldnya langsung ya, pada time frame daily-nya dulu. Pada time frame daily-nya, secara keseluruhan belum ada perubahan yang berarti ya secara bigger picture. Strukturnya masih bearish dengan harga bergerak di bawah SMA 50 dan SMA 200. Artinya seller masih menguasai pasar dan sampai saat ini juga belum terlihat jelas adanya sinyal yang cukup kuat untuk mengindikasikan pembalikan tren dalam long term atau jangka panjang. Jadi selama harga masih berada di bawah SMA 50 dan SMA 200, bias gold ini menurut saya masih cenderung bearish ya. Itu untuk time frame daily. Kalau kita perkecil ke time frame 4 hour ya, kita lihat untuk time frame 4 hour-nya. Oke.
Harga masih membentuk lower low dan lower high ya, yang menunjukkan tekanan jual masih dominan. Dapat kita lihat sebelumnya pergerakan internalnya, lower low, lower high, lalu lower low, lower high, tereject dari area premiumnya, antara level 0,5 sampai 0,62, and then mengalami penurunan. Di sini merupakan area lower low-nya, lalu terdapat pullback menuju area premiumnya, sama juga di antara level 0,5 sampai 0,62, and then terdapat rejection. Tetapi pada saat ini kita belum melihat gold berada di area lower low-nya yang baru ya. Saat ini masih retest dari support ini. Dan kalau kita melihat teman-teman, harga ini bergerak di bawah level SMA 50 ya. Yang ini juga menjadikan dinamik resisten terdekatnya untuk gold time frame 4 jamnya. Jadi potensi terdapatnya rejection pada area SMA 50 untuk menuju area lower low yang baru ya. Di sini potensi terdekatnya di angka 3,88. Begitu untuk time frame 4 jamnya. Kalau kita beralih ke time frame yang lebih kecil lagi. Oke. Time frame 1 jam. Oke, dalam time frame 1 jam harga masih dalam downtrend ya. Karena kalau kita lihat di sini konsisten membuat lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Dan di sini di sini potensi untuk menuju area premiumnya. Pullback terlebih dahulu menuju area premium sebelum melanjutkan tren utamanya yaitu turun. Oke. Area tersebut juga, area premium ini juga bertepatan sama level Fibonacci 0,5 dan 0,62. Dan juga di sini merupakan ada SMA 200 ya, yang menjadi resisten dinamis. Selain itu, ada satu level penting yang perlu diperhatikan teman-teman. Ini merupakan area protected high-nya, yaitu area 4,103 yang menjadi protected high-nya. Selama harga masih bergerak di bawah high ini, atau selama harga tidak break dari high ini, struktur bearish ini masih valid ya. Artinya peluang harga untuk kembali membentuk lower low yang baru ini masih lebih besar, dengan target berikut berada di 3,888 ya. Seperti ini. Saya expect bahwa biasnya masih bearish dalam time frame, dalam multi time frame ya. Kalau kita melihat dalam time frame daily, 4 hour dan 1 hour-nya cenderung bearish. Jadi secara multi time frame analis ini sejalan, yaitu masih bearish. Dan kalau ini saya akan memanfaatkan momen ini ketika berada di area premium untuk mencari potensi short ya, atau sell ya di market gold. At least setidaknya harga masih berada di bawah lower high yang ini. Dan ya, kalau kita gabungkan antara technical dan fundamental ya teman-teman ya. Untuk sementara gold ini biasanya masih cenderung bearish. Dan dari segi fundamental, meningkatnya resiko geopolitik ini memang mendukung permintaan safe haven. Tapi di sisi lain juga kondisi ini mendorong ekspektasi inflasi melalui potensi kenaikan harga minyak ya, yang pada akhirnya memperkuat
dolar AS dan ekspektasi kebijakan The Fed yang tetap hawkish. Sementara dari sisi teknikal DXY masih berada dalam bullish trend, sedangkan gold masih mempertahankan struktur bearish di time frame daily, 4 hour, dan 1 hour. Jadi selama harga masih berada di bawah protected high-nya ini, setiap kenaikan ini masih berpotensi menjadi technical pullback, bukan sinyal perubahan tren ya kalau saya lihat. Oke, mungkin ini aja untuk market outlook hari ini. And ya, sampai ketemu di update outlook berikutnya.